hal yang besar itu terjadi hanya karena pengaruh dari biji-bijian dan daun-daunan gitu loh. Hanya dari biji-bijian saja kita bisa berevolusi sampai punya mobil elektrik kayak Tesla, punya GoPro dan segala macam ya kan. Itu semua hanya gara-gara. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan. Jadi gue baru aja selesai baca buku yang berjudul Kafein yang ditulis oleh Michael Pollan. Nah, di buku tersebut beliau menceritakan bagaimana kafein membentuk revolusi industri sehingga produktivitas manusia itu bisa berkembang seperti sekarang. Jadi menurut hasil riset beliau, dulu itu di zaman industri baru-baru berkembang, produktivitas mereka itu masih belum efisien gitu, karena para pekerjanya itu mabok guys. Nah, kenapa mereka pada mabok? Karena di awal-awal industri itu dibuat gitu ya kan, pabrik-pabrik baru berdiri, itu tuh manajemen limbahnya masih belum bagus, sehingga mereka main buang-buang aja limbah ke sungai atau ke laut gitu ya kan, dan hal itu membuat air di sana itu menjadi terkontaminasi. Nah, orang-orang jadi takut untuk mengkonsumsi air karena takut penyakit gitu kan akibat kontaminasi dari limbah pabrik tersebut. Nah, akhirnya mereka lebih prefer untuk minum alkohol. Bakal anak kecilnya aja juga dikasih alkohol saat sarapan kayak gitu, karena itu lebih safety gitu. Alkohol itu lebih safe daripada minum air. Coba kalian bayangin, sarapan minum alkohol, makan siang minum alkohol, malam apalagi juga minum alkohol gitu ya kan. Jadi konsumsi air putih itu sangat jarang sekali, karena di saat itu ya mungkin kalian mikir kenapa nggak dimasak aja airnya gitu ya kan. Nah, gue juga belum tahu alasan pastinya, tapi beliau menyebutkan waktu itu minuman hangat itu masih belum populer di era itu gitu. Jadi ya udah, akhirnya lebih memilih alkohol dibanding air panas, dibanding air putih, karena lebih sehat. Ironi banget ya, alkohol lebih sehat dibanding air putih. Nah, dengan kondisi pekerja yang ngawang itu membuat produktivitas mereka itu tidak efisien, dan juga banyak terjadi kecelakaan kerja gitu ya, karena gimana ceritanya lu kerja di pabrik tapi lu mengkonsumsi alkohol gitu ya, di mana di pabrik itu banyak benda-benda yang harus ditreatment dengan sangat-sangat teliti, karena kalau kita tidak teliti ya udah kita cedera cuy, bahkan kadang bisa-bisa nyawa kita yang melayang ya kan. Sampai pada akhirnya kopi dan teh masuk ke Eropa dari Afrika. Dengan masuknya kopi dan teh ke Eropa, orang-orang yang tadinya itu malas untuk masak air ya kan, akhirnya menjadi semangat lagi tuh untuk masak air, karena untuk menikmati kopi dan teh itu tuh kan butuh air yang mendidih gitu ya kan. Nah, dengan mengkonsumsi teh dan kopi, akhirnya mereka tuh mulai meninggalkan alkohol gitu, tapi bukan 100% meninggalkan alkohol gitu. Jadi sarapan sekarang udah diganti alkohol tadi dengan kopi atau teh gitu ya kan. Nah, hal itu membuat para pekerja pun yang datang ke pabrik itu 100% sadar gitu, bahkan dengan pengaruh kafein itu menjadi jauh lebih fokus kan daripada saat mereka mengkonsumsi alkohol. Nah, hal ini yang membuat produktivitas pabrik-pabrik itu akhirnya melonjak tinggi gitu. Jadi dengan masuknya kopi dan teh, akhirnya pola kehidupan masyarakat industri saat itu menjadi berubah gitu, yang mana tadinya pagi minum alkohol, siang minum alkohol, dan malam minum alkohol, sekarang mungkin tinggal malamnya doang minum alkohol. Pagi dan siang itu mengkonsumsi teh atau kopi. Efek dari minum kopi dan teh tadi itu ngeboost produktivitas para pekerja pabrik jauh lebih tinggi lagi gitu, karena mereka datang ke pabrik dengan 100% kesadaran ya kan, dan bahkan dengan pengaruh kafein mereka menjadi jauh lebih fokus dari hari-hari sebelumnya gitu. Nah, dikarenakan hal itu pekerjaan mereka pun menjadi selesai lebih cepat dan lebih banyak gitu ya kan, dibandingkan saat mereka di bawah pengaruh alkohol gitu. Nah, lambat laun orang pun mulai menyadari kalau wah, setelah minum kopi nih mereka jadi terjaga dan fokus ya. Saat itu mereka belum mengenal terms yang kita sebut kafein gitu. Dengan fokus dan produktivitas yang meningkat tadi, nah para pemilik pabrik pun akhirnya menggunakan kesempatan tersebut untuk bisa ngeboost lagi produktivitas dari pabrik mereka gitu. Nah, caranya dengan memberikan waktu istirahat kepada pekerja mereka untuk minum kopi gitu. Jadi disitulah akhirnya timbul yang dinamakan coffee break. Kalian pasti tahu, coffee break dulu lah. Jadi coffee break itu adalah hal yang diciptakan oleh para pemilik pabrik untuk membuat para pekerjanya menjadi lebih fokus lagi dalam bekerja gitu, karena mengkonsumsi kafein lagi kan. Jadi para pengelola pabrik menyediakan waktu khusus istirahat kepada para pekerjanya untuk menikmati kopi atau teh, agar para pekerja itu kembali fokus dan produktif lagi gitu, dan bisa ngeboost produktivitas dari pabrik mereka, dan hal itu membuat pabrik tersebut memiliki keuntungan yang jauh lebih banyak lagi.
Jadi ya begitu, coffee break itu bukan terjadi karena rasa perhatian dari pemilik pabrik kepada para pekerjanya, bukan, tapi emang untuk nge-boost lagi gitu loh. Itu perhatiannya itu bukan kepada para pekerjanya, tapi kepada keuntungan yang akan dihasilkan gitu. Tai banget ya sebenarnya. Jadi bukan cuma coffee break nih yang ditimbulkan oleh masuknya kopi ke dunia industri di Eropa gitu. Tapi orang-orang akhirnya mulai menyadari kalau saat mereka mengkonsumsi kopi di malam hari, itu membuat mereka itu menjadi kembali terjaga dan fokus gitu. Nah, hal itu langsung dimanfaatkan lagi oleh orang-orang manajemen pabrik untuk bisa nge-boost produktivitas mereka lagi gitu ya kan. Akhirnya mereka menciptakan yang namanya shift malam gitu. Nah, hal tersebut membuat pabrik bisa beroperasi selama 24 jam ya kan. Dan hal itu bisa dicapai dengan bantuan dari kafein tadi, karena sebelum era kafein tadi hal tersebut tidak bisa dilakukan gitu, karena orang pasti ngantuk kan di malam hari gitu, dan para pemilik pabrik pun merasa mungkin kalau dipaksain bisa aja gitu ya kan, tapi malah ngebuang resource lebih banyak dibanding hasil yang dihasilkan gitu loh. Jadi makanya sebelum kafein masuk itu tidak ada yang namanya shift malam. Menurut gue hal ini sangat masuk akal kenapa kita bisa bilang kafein itu sangat mempengaruhi revolusi industri. Bahkan sampai sekarang siklus tersebut tetap berlanjut. Kita minum kopi di pagi hari agar kita tetap terjaga dan fokus, dan begitu juga dengan siang hari agar fokus kita tetap maintenance dengan benar. Dan juga terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu saat kita diharuskan shift malam misalnya gitu ya kan, kita kembali mengkonsumsi kopi lagi gitu. Menurut gue fakta ini gokil banget sih, karena hal yang besar itu terjadi hanya karena pengaruh dari biji-bijian dan daun-daunan gitu loh, yang mana biasanya biji-bijian dan daun-daunan itu kita anggap sepele gitu, itu hal yang kecil gitu. Masa iya sih hanya dari biji-bijian saja kita bisa berevolusi sampai sekarang ini gitu loh, industri kita, sampai kita bisa punya mobil elektrik kayak Tesla, punya GoPro dan segala macem ya kan. Itu semua hanya bukan hanya gara-gara kopi doang sih, memang banyak faktor lain, cuman ini juga faktor yang besar juga penentu dari revolusi industri. Bahkan ada beberapa produk yang sengaja menaruh kafein di dalam produk mereka hanya untuk membuat konsumernya balik lagi untuk mengkonsumsi produk mereka gitu. Contohnya adalah seperti Coca-Cola gitu. Jadi pernah ada penelitian yang dilakukan tentang bagaimana sih rasanya Coca-Cola itu tanpa kafein gitu ya kan. Dan hasilnya itu adalah mengejutkan sekali nih teman-teman, asik. Dan hasilnya itu adalah ternyata rasanya sama aja gitu. Dan itu membuktikan kalau sebenarnya Coca-Cola meletakkan kafein di dalam produk mereka itu ya hanya untuk membuat konsumer itu balik lagi untuk beli produk mereka gitu ya kan. Nah, hal ini didukung dengan riset mengenai bagaimana ketergantungan makhluk hidup dengan kafein gitu ya. Kafein itu bisa kita bilang drugs sih sebenarnya, drugs yang legal gitu ya kan. Nah, jadi ada percobaan yang dilakukan dengan menggunakan nektar dari bunga gitu. Jadi ada 2 bunga palsu yang diisi nektar, satu bunga itu nektarnya dikasih kafein dan yang satu lagi tidak gitu. Di situ ditaruhlah lebah gitu ya kan yang biasa mengkonsumsi nektar, dan hasilnya lebah itu lebih memilih untuk mengkonsumsi nektar yang ada kafeinnya gitu. Dan yang mengejutkannya lagi, lebah itu akan tetap kembali ke bunga yang diberi kafein tadi walaupun nektarnya sudah tidak kita kasih kafein lagi gitu loh. Menurut gue fakta yang menarik juga sih. Itu aja sih yang bisa gue sharing ke kalian hari ini, dan semoga ini bisa menambah pengetahuan baru buat kalian, atau kalian memang sudah tahu duluan gitu kan. Dan kalau kalian punya masukan tentang apa yang harus gue bahas selanjutnya, kalian boleh komen di bawah. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.